Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pagi hari ini kembali kita insyaallah akan mentadabburi ayat-ayat Allah yang termaktub dalam juz Amma untuk menambah keimanan kita, untuk menjadikan Al-Qur'an ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu wujud ikhtiar kita untuk mengamalkan Al-Qur'an adalah kita memahaminya lewat mempelajari tafsir-tafsirnya. Alhamdulillah saat ini kita sampai pada surat Al-Falaq, yaitu surat yang ke-113, dan ini merupakan surat Makkiyah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Baik, kita akan baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita terjemahkan secara lafziyah. Qul katakanlah, a'udzu aku berlindung birabbi kepada Tuhan penguasa al-falaq subuh atau fajar. Min dari syari kejahatan ma apa yang khalaqa dia ciptakan. Wa min dan dari syari kejahatan ghasikin malam idza apabila waqab telah gelap. Wa min dan dari syari kejahatan an-nafasati wanita-wanita penyihir yang meniup-niup pada al-uqad ikatan atau buhul. Wa min dan dari syari kejahatan hasidin pendengki idza apabila hasada ia dengki. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Falaq dan setelahnya nanti adalah surat An-Nas, surat yang terakhir di juz Amma. Ini merupakan surat yang disebut Al-Mu'awwidhatani, ya. Sekali lagi Al-Mu'awwidhatani yang artinya adalah dua pelindung. Kenapa? Karena diawali dengan dua kalimat yang sama. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung ya kepada Allah ya. Jadi ini adalah ayat yang menjadikan kita insya Allah ya akan optimis karena kita punya perlindungan ya dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca dua surat ini. Adapun asbabun nuzulnya adalah ketika itu Rasulullah SAW pernah disihir oleh orang Yahudi. Ya. Yang pertama Labid bil al-Aqsam, ya. Labid bin Aqsam, ya. Labid bin Aqsam, ya. Ini mensihir Nabi dan Nabi terkena sihirnya sampai dihayalkan Nabi sedang mendatangi istrinya, padahal Nabi tidak mendatangi istrinya. Maka kemudian malaikat Jibril datang dan meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dengan membaca dua surat ini ya. Dengan itulah kemudian turunlah dua surat ini yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kejadian ini dijelaskan dalam hadis sahih walaupun ada yang menolaknya ya dengan alasan kalau Nabi mempan disihir bagaimana dengan kesahihan wahyunya? Apakah wahyu sahih karena Nabi mempan disihir? Nah, tentu pendapat ini tidak benar ya. Bahwa Nabi mendapatkan sihir itu semacam penyakit saja. Jadi semacam penyakit yang dihayalkan sebagaimana Nabi mendatangi istrinya padahal tidak mendatangi. Dan ini tidak ada kaitannya dengan wahyu. Karena Nabi Musa ya alaihissalam juga pernah disihir oleh para penyihir-penyihir Fir'aun, yaitu ketika dia berduel dengan penyihir Fir'aun untuk kemudian melemparkan tali dan tongkatnya, kemudian berubah menjadi ular. Ya, ketika itu dihayalkan ya dalam diri Nabi Musa seakan-akan melihat ular beneran, padahal itu bukan ular. Nah, ini artinya apa? Nabi Musa pernah terkena sihir, tapi itu tidak berpengaruh kepada wahyu yang diterimanya, yaitu berupa Taurat. Walaupun kemudian setelah itu
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya dan tongkatnya berubah menjadi ular yang sangat besar yang memakan ular-ular kecil yang disihir oleh para penyihir-penyihir Fir'aun tadi, yang kemudian penyihir Fir'aun diantaranya kemudian bertaubat kepada Allah ketika kalah ya perang melawan Nabi Musa dengan ilmu sihirnya itu. Baik, maka dua surat ini itu sangat ampuh ya, sangat ampuh untuk meruqyah ya, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas ya. Dan ruqyah itu boleh. Ya, ruqyah itu boleh. Walaupun ada yang mengatakan bahwa meminta ruqyah itu tidak akan termasuk dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab ya. Itu kalau minta, tapi kalau diruqyah itu boleh ya. Yang penting kita tidak meminta ya, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak, atau mungkin kalau kita bisa meruqyah sendiri ya kita ruqyah diri kita sendiri. Baik, kita akan bahas ayat demi ayat dalam surat Al-Falaq ini, tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Ya, qul katakanlah a'udzu aku berlindung birabbi kepada Tuhan penguasa al-falaq, waktu subuh ya. Al-falaq di sini diartikan waktu subuh ya. Artinya apa? Artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua waktu, yang menguasai semua tempat ya. Termasuk di antaranya adalah waktu subuh ya, waktu subuh. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau keburukan ma apa-apa khalaqa yang Dia ciptakan. Ma di sini disebut al-mausulah ya, ma al-mausulah yang memberikan faidah keumuman, yaitu semua atau seluruh ya, mencakup seluruh ciptaan Allah yang membawa keburukan. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah dari semua makhluk yang membawa keburukan. Karena ciptaan Allah itu ada dua yang membawa keburukan itu. Ada yang datang hanya membawa keburukan, ya. Contohnya iblis, setan. Itu kalau datang pasti membawa keburukan. Ada yang kadang ya, kadang-kadang saja membawa keburukan, ya. Siapa itu contohnya? Contohnya adalah orang-orang terdekat kita kadang-kadang. Jadi anak, istri kita itu kadang-kadang juga membawa keburukan. Ada seorang suami yang dulu berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada ibunya, tapi setelah menikah ya dia dirayu oleh istrinya supaya lebih sayang kepada dirinya daripada kedua orang tuanya. Ya, jadi dulu suka bersedekah kepada orang tuanya, ya, tapi ketika punya istri kemudian tidak bersedekah. Atau mungkin seorang suami ya yang dia adalah seorang pejabat ya, kemudian istrinya bukan orang yang solehah begitu, melihat anak buah suaminya ini lebih kaya daripada suaminya, maka digoda suaminya, itu anak buahmu lebih kaya daripada kamu padahal kamu kepalanya misalkan. Maka kemudian suaminya tergoda, akhirnya dia menghalalkan segala macam cara, akhirnya dia berbuat korupsi misalkan. Ya, itu juga termasuk godaan keburukan ya, membawa keburukan, sehingga kita perlu hati-hati jangan sampai kemudian kita tergoda oleh keburukan-keburukan orang yang di dekat kita. Maka kita membaca surat Al-Falaq ini supaya tergoda dari apa-apa yang datang membawa keburukan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa min syarri ghasikin idza waqab," dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dikatakan di situ malam ya, keburukan malam atau kejahatan malam. Ya. Disebut malam karena para ulama ya mengatakan bahwa banyak kemaksiatan itu yang terjadi di malam hari. Walaupun juga ada yang di siang hari, tapi kebanyakan di malam hari. Ya, di malam hari contohnya misalkan sihir itu di malam hari biasanya. Perampokan biasanya juga di malam hari. Ya, walaupun ada di siang hari, tapi kebanyakan di malam hari. Kemudian perzinaan, ya, dugem, narkoba dan seterusnya biasanya dilaksanakan atau terjadi di malam hari. Ya, maka kita berlindung dari kejahatan yang ada di malam hari yang sering dilakukan oleh orang yang berbuat jahat atau makhluk Allah lain-lain yang berbuat jahat kepada kita.
Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul mereka. Ya, di situ disebut an-nafasati, an-nafasati, wanita-wanita penyihir yang meniup, ya. Kenapa disebut wanita? Karena zaman itu banyak penyihir wanita. Ada penyihir laki-laki, tapi lebih banyak penyihir wanita. Dan penyihir wanita itu biasanya lebih ampuh. Kenapa? Karena kalau dia sudah sakit hati, ya, maka dia sangat dalam sekali lukanya, sangat baper sekali, sehingga dengan begitu sihirnya lebih ampuh daripada laki-laki. Kemudian Allah melanjutkan firman yang terakhir dalam surat Al-Falaq ini, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki, atau dari kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Hasad ini merupakan penyakit yang sering menimpa manusia, dan penyakit ini sangat berbahaya dan kadang datang dari orang yang dekat dengan kita. Mungkin dari teman kerja, mungkin dari saudara, ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari penyakit hasad ini. Yang kadang kita juga tidak menutup kemungkinan juga punya rasa hasad. Cuman bagaimana kita menyikapinya. Hasad ini juga merupakan dosa pertama di langit dan di bumi. Ya. Dosa di langit, ya. Pertama itu adalah hasadnya iblis kepada Adam. Ya, diterangkan dalam surat Al-Baqarah, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya telah menciptakan malaikat, menciptakan iblis, dan iblis dulu itu adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia ya, sering berkumpul dengan para malaikat, levelnya sudah seperti malaikat. Tapi kemudian ya karena ada hasad, Allah menciptakan Nabi Adam, ya, makhluk baru, ya, yang kemudian diminta bersujud kepada Adam, ya, maka malaikat bersujud semuanya kecuali iblis. Kenapa? Karena aba wastakbar, ia menolak, ia enggan dan sombong, ya, karena merasa bahwa Adam baru diciptakan kemarin, ya, langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Iblis diminta bersujud, maka iblis tidak terima, ya. Bukan karena iblis nggak tahu, tidak beriman kepada Allah, enggak, tapi karena hasadnya ini, karena iri, ya, terhadap makhluk baru yang bernama Adam yang baru kemarin diciptakan, kemudian dihormati oleh para malaikat dan iblis, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam, diajarkan nama-nama benda, ya, yang kemudian ketika itu malaikat diminta menyebutkan nggak bisa, iblis diminta menyebutkan nggak bisa, maka kemudian dengan kemuliaan ilmu itu, maka malaikat, iblis diminta bersujud, semuanya bersujud kecuali iblis yang tidak mau bersujud, ya, karena aba wastakbar, karena sombong, karena hasad. Maka karena hasadnya itu kemudian iblis diturunkan oleh Allah ke bumi, diusir oleh Allah dari surga, yang kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi menggoda anak-anak Adam, dan sampai sekarang iblis dan anak keturunannya menggoda kita semuanya. Sampai iblis divonis oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka. Begitupun juga hasad itu adalah dosa pertama yang ada di bumi, yaitu apa yang dilakukan oleh Qabil terhadap adiknya Habil. Ya, dia membunuh adiknya sendiri, ya, Habil, ya, kan hasad. Dari kisah ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Nabi Adam dan anaknya, ya, memerintahkan supaya anaknya dinikahkan secara silang, karena tidak ada manusia lain ketika itu, hanya keluarga Adam saja sebagai manusia pertama. Maka iblis, ya, menggoda Qabil karena dulu sudah menggoda Adam, dan Adam sudah bertobat, dan kalau digoda lagi ya tidak akan mempan gitu, karena sudah tahu tipu daya iblis. Maka yang digoda adalah anaknya. Qabil dibisiki, jangan mau kamu dinikahkan dengan
Labuda, ya, saudaranya Habil, karena Hawa istri Nabi Adam itu kalau melahirkan pasti kembar, laki perempuan begitu. Dan saudara perempuannya Qabil yaitu Iklimah itu lebih cantik daripada saudara nya yang satu kandungan dengan Habil yaitu Labuda. Maka dibisikkan kepada Qabil, jangan mau dinikahkan dengan Labuda, karena saudaramu Iklimah lebih cantik daripada Labuda. Nah, dari situ kemudian timbul permasalahan. Qabil tidak mau dinikahkan dengan Labuda, maunya dengan Iklimah, ya, menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam tidak mampu menyelesaikan permasalahan itu, kemudian menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dua anak Adam ini untuk berkorban. Siapa yang korbannya diterima, maka dia yang berhak, ya, untuk melaksanakan keputusan itu, atau dia yang berhak untuk melakukan apa yang diinginkan. Maka kemudian Habil sebagai seorang penggembala, dia berkorban dengan binatang ternaknya yang paling bagus. Sedangkan Qabil sebagai petani, dia mempersembahkan buah-buahan yang buruk, dan ternyata yang diterima korbannya adalah korbannya Habil. Ya, korban ketika itu tanda diterima adalah diturunkan, ya, api yang eh, tersambar dari langit kemudian mengambil korbannya itu, dan ternyata yang diambil adalah korbannya Habil, sedangkan korbannya Qabil itu tetap ada, artinya tidak diterima. Maka kemudian semakin bertambahlah rasa hasadnya ini Qabil kepada Habil. Ya, dibisikkan lagi oleh iblis, ya, bunuh saja itu Habil, ya, adikmu, ya, dengan begitu kamu bisa menikahi Iklimah, gitu. Kemudian dibunuhlah Habil ini oleh Qabil. Kenapa? Karena rasa hasad. Karena hasad ini adalah sifat yang benci atau tidak suka orang lain mendapatkan kebaikan atau orang lain mendapatkan kenikmatan. Ya, kalau itu hanya sekedar tidak suka saja, ya, tidak sampai diluapkan dalam bentuk sikap atau perbuatan atau perkataan, mungkin tidak begitu berbahaya. Tapi kalau kemudian itu dilakukan dalam bentuk perbuatan seperti Qabil yang membunuh Habil tadi, ya, itu sangat berbahaya. Ya. Dan pada level berikutnya adalah berharap nikmat itu hilang dari orang yang mendapatkan kenikmatan tadi. Jadi itu bahayanya hasad. Ya. Begitupun juga apa yang dialami oleh Nabi Yusuf yang dimasukkan oleh saudara-saudaranya sendiri ke lubang sumur yang sangat dalam, kemudian ditinggal begitu saja. Kenapa? Karena hasad. Ya, karena saudara-saudara merasa bahwa Nabi Yakub, ya, bapaknya lebih sayang kepada Yusuf dan Benyamin, maka kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur untuk diasingkan, untuk dipisahkan dari keluarga mereka. Inilah bahaya hasad. Yang melakukannya adalah saudaranya sendiri, saudara dekatnya sendiri. Sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hasad ini. Baik orang yang berbuat hasad kepada kita maupun kita berbuat hasad kepada orang lain. Kita berlindung kepada Allah dengan membaca surat Al-Falaq ini. Ibnu Taimiyah mengatakan setiap kita itu punya potensi hasad, ya, punya potensi hasad karena kita manusia biasa, kita punya nafsu. Maka jika kita ditimpa penyakit hasad, maka lawan dengan diam, ya. Jangan diwujudkan dalam perkataan apalagi perbuatan. Tapi lawan dengan diam, jangan ditampakkan, ya. Dan kalau perlu kita lawan dengan kita memberikan hadiah kepada orang yang kita hasadi tersebut, atau kita memuji-muji dia kalau perlu, supaya kita terbebas dari penyakit hasad yang akibatnya sangat luar biasa. Kalau orang sudah terkena penyakit hasad, kadang sudah buta hatinya, bahkan saudaranya sendiri dicelakakan. Ada sebuah kisah bagaimana seorang kakak, ya, atau adik yang tega untuk, ya, mensihir, ya, atau meminta dukun mensihir saudaranya karena hasad. Jadi naudzubillahi min dzalik. Sehingga setiap pagi kita
membaca surat Al-Falaq, An-Nas bersama dengan surat Al-Ikhlas di waktu dzikir pagi dan dzikir sore dan juga dzikir setelah sholat supaya kita terbebas dari sifat hasad tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.